Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan mereaksi suatu video. Kita akan membantah seorang ustadz yang terkenal di YouTube. Namanya adalah Ustadz Ar-Razi Hashim, atau dikenal dalam dunia maya beliau disebut dengan Buya Ar-Razi Hashim. Sekilas sebagian orang beranggapan bahwa beliau ini adalah orang yang punya kapasitas keilmuan yang mumpuni dalam bidang ulum syar'i, dan beliau adalah orang yang cerdas, memiliki banyak pengalaman. Beliau seorang doktor. Tapi mari kita lihat apakah anggapan itu benar atau justru sebaliknya. Kita akan preteli apa yang beliau sampaikan tentang satu pertanyaan, di mana Allah. Maka nanti kita akan dapati betapa banyak argumentasi-argumentasi yang beliau bangun itu tidak masuk dalam logika ilmiah, dan dalil-dalil yang beliau sampaikan, yang beliau kemukakan adalah dalil-dalil yang asal comot, yang tidak nyambung, tidak sesuai dengan topik pembahasan. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita dengarkan pernyataan beliau tentang satu pertanyaan, yaitu di mana Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Udah dijawab kok sama Allah ya. Jika hambaku bertanya kepadaku di mana aku, enggak usah jauh-jauh bilang di aras, di langit. Apa kata Allah? Qarib, aku sangat dekat. Lalu kenapa ada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Surat Thaha, bahkan diulang sampai 6-7 ayat. Allah Maha Rahman istawa di atas arasy. Kita sudah bahas ini sebelumnya ya. Ya, biar Bapak tambah yakin. Menghilangkan syak. Liyatma'inna qalbi, supaya tenang kalbunya. Insyaallah Allah yang kasih tenang. Allah itu bendakah? Bukan. Allah itu rohkah? Allah itu satu jenis dengan malaikat, satu jenis dengan jin, satu jenis dengan manusia. Nah, kita ini semua disebut jisim, benda. Yang butuh tempat itu hanyalah benda. Maka jika disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy, haram dibayangkan Allah menempati sesuatu. Lalu apa maksudnya Ustadz? Hanya Allah yang tahu. Mana dalil saya? Dalilnya 2. Surat Ali Imran, kemudian Asy-Syura ya. Di Ali Imran disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak tahu takwilnya, penjelasannya, kecuali hanya Allah. Ciri-ciri orang yang menyimpang akidahnya. Oke, baik. Sudah sama-sama kita dengarkan ya. Beliau menyampaikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa maksudnya Ustadz? Kemudian beliau menjawab, hanya Allah yang tahu. Mana dalil saya? Dalilnya surah Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Baik,
Mari kita bahas satu persatu. Pernyataan beliau yang pertama adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Untuk membuktikan ucapan beliau ini, kita harus merujuk kepada tafsir. Karena Al-Quran itu ya tidak sembarangan dimaknai, diterjemahkan, ditafsirkan, harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang dikarang atau ditulis oleh para ulama ahli tafsir. Baik, coba kita lihat bagaimana Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Perhatikan. Al-Imam At-Tabari mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah taala mengatakan dalam firman-Nya, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyihi irtafa'a wa 'ala. Jelas ya? Jadi ahli tafsir mengetahui maknanya. Imam At-Tabari tahu makna istawa. Apa maknanya? Maknanya adalah Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi irtafa'a wa 'ala. Arti daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah bahwasanya Allah di atas arsy tinggi. Jelas ya? Jadi tidak benar yang disampaikan oleh Ar-Razi Hasim bahwasannya kita tidak mengetahui apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini sudah dijelaskan oleh ahli tafsir, oleh seorang mufassir. Al-Imam At-Tabari seorang mufassir besar, seorang imam besar yang menjadi rujukan tafsirnya oleh kebanyakan para ulama. Kemudian beliau melanjutkan, waqad bayyana ma'nal istiwa bi syawahidihi fi ma madha, dan kami telah menjelaskan makna istiwa dengan syawahid-syawahidnya ya, fi ma madha, pada pembahasan yang telah lalu. Wa dzakarana, dan kami juga telah menyebutkan ikhtilafal mukhtalifina, khilaf-khilaf yang terjadi fihi, di dalam memaknai istiwa. Fa aghni dzalika an i'adati fi hadzal mawdu', dan aku kata Al-Imam At-Tabari mencukupkan hal itu dalam perselisihan tentang makna istiwa itu ya, dengan kembali kepada makna ini. Ya. Jadi Al-Imam At-Tabari mengetahui, ahli tafsir mengetahui makna daripada istawa. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Ar-Razi Hasim bahwasanya kita tidak tahu maknanya. Ini sudah terbantahkan. Dan memang ya, semua ahli tafsir, semua mufassirin, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, semuanya memberikan makna dan mengetahui makna istiwa ini ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Malik, beliau berkata al-istiwa'u ma'lumun, istiwa itu maknanya sudah diketahui ya. Meskipun ya, beberapa ulama berbeda pendapat di dalam memaknai istawa ini ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kurang lebih menyebutkan 11 pengertian atau arti daripada istawa. Tetapi para ulama ahli bahasa sepakat bahwasannya ketika kata istawa digabungkan dengan kata ala, maknanya hanya satu, yaitu apa? Ala wartafa, tinggi dan di atas. Jadi meskipun ada 11 makna istawa, tapi kalau bersanding dengan ala, maka maknanya hanya satu, yaitu ala wartafa, tinggi dan di atas. Ini jelas Al-Imam At-Tabari dan para ahli tafsir yang lainnya telah memaknai makna istiwa dengan
makna yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu kemudian yang kedua, ya, perkataan beliau, mana dalilnya, ya, bahwasannya kita itu tidak mengetahui makna istawa. Mana dalilnya? Dalil saya, kata beliau, surah Ali Imran. Ini beliau, masya Allah, ini asal comot. Coba kita lihat surah Ali Imran, ya, yang beliau sampaikan kutipannya secara singkat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Ya. Ayat ini sama sekali tidak ada, ya, menjelaskan tentang makna istawa. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan penjelasan makna istawa seperti yang dikutip oleh Razi Hasim. Mari kita lihat ayat selengkapnya dalam surah Ali Imran ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabah minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab, di antaranya yaitu Al-Quran, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaid, ada penyimpangan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu yaitu para ulama, mereka berkata kami beriman kepada ayat-ayat tersebut, semuanya datang dari Rabb kami, dan tidaklah berzikir kecuali orang-orang yang berilmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 7 ini tidak menjelaskan sama sekali tentang makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ayat ini menjelaskan secara utuh seluruh isi Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibagi, Al-Quran ini terbagi ke dalam dua. Ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Bukan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tapi semua isi di dalam kitab ini ayatnya ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Apa itu mutasyabih, apa itu muhkam? Para ulama banyak memberikan definisi tentang arti daripada mutasyabih dan arti daripada muhkam. Apa itu mutasyabih, apa itu muhkam? Ya, ada yang mengartikan muhkam itu adalah sudah diketahui maknanya secara jelas, kemudian tidak multitafsir. Kemudian mutasyabih itu maknanya tidak jelas, kemudian multitafsir, maknanya tidak diketahui hanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali para ulama mendefinisikan tentang makna ayat muhkamat dan mutasyabihat. Akan tetapi kesimpulannya adalah, bahasa sederhananya, ayat muhkamat, perhatikan, ayat muhkam itu adalah ayat yang sudah jelas maknanya. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang belum jelas maknanya. Ya. Dan ini termasuk
dalam semua isi dalam Al-Quran. Ya. Dan termasuk diantaranya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dalam ayatnya, ada diantaranya yang muhkam, ada diantaranya yang mutasyabih. Ya. Mana diantara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muhkam? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muhkam. Maknanya sudah jelas, tidak perlu diteliti lagi. Semua orang sudah tahu arti Ar-Rahman apa, arti Ar-Rahim apa, arti Al-Malik apa. Orang sudah tahu, udah maklum ini. Udah muhkam, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perselisihan pendapat di dalam makna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sudah tahu semuanya, para ahli tafsir sudah sepakat semuanya, ya, tentang maknanya. Ini sifat Allah yang disebutkan dalam ayat yang muhkam. Ada juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat mutasyabih. Ya. Di antaranya adalah ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Ini termasuk mutasyabih. Tapi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dipahami bahwa mutasyabih itu ada dua. Ya. Selama ini kita tahunya mutasyabih itu cuma satu. Mutasyabih itu ada dua. Ada mutasyabih hakiki, ada mutasyabih nisbi. Apa itu mutasyabih hakiki? Mutasyabih hakiki itu adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas secara hakiki, tidak ada yang tahu hanya Allah. Manusia nggak ada yang tahu, ahli tafsir nggak ada yang tahu, ulama nggak ada yang tahu, semua nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Apa di antara ayat ini? Di antara ayat ini adalah ayat-ayat muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Ini adalah ayat-ayat mutasyabih yang hakiki. Secara hakiki, secara hakikat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ayat yang mutasyabih masuk dalam mutasyabih nisbi. Ya, apa itu mutasyabih nisbi? Mutasyabih nisbi itu adalah ayat yang tidak jelas, ya, tidak diketahui maknanya oleh sebagian orang, yaitu orang-orang awam, orang-orang jahil. Tapi diketahui dan dipahami oleh sebagian orang lain. Siapa mereka? Yaitu para ulama, para ahli tafsir, ya, para ahlul ilm. Mereka tahu, ya. Nah, jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini masuknya dalam mutasyabih hakiki atau nisbi. Ya. Ini masuk dalam kategori mutasyabih nisbi. Ya, yang tidak jelas bagi sebagian kalangan, tapi bagi ahli tafsir, bagi ahlul ilm, bagi para ulama jelas maknanya. Ya, paham? Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Buy Ar-Razi Hasim bahwasannya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini masuk dalam ayat mutasyabih sehingga tidak diketahui maknanya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah. Yang tidak diketahui maknanya kecuali hanya Allah adalah mutasyabih yang nisbi seperti alif lam ra, kemudian kaf ha ya ain sad. Adapun yang ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini mutasyabih nisbi. Ya, diketahui oleh para ulama, diketahui oleh para ahli tafsir. Baik, kita lanjutkan lagi pernyataan beliau, ya. Meskipun menyebut dirinya ahlu sunnah, coba-coba mendetailkan makna istawa, menyimpang langsung akidahnya. Di qalbunya ada zaigh. Zaigh itu al-muyul ila dhalal, kecenderungan kepada penyimpangan dan kesesatan. Maka perhatikan, setiap orang membayangkan Allah bertempat, nur di qalbunya hilang, nur di wajahnya hancur. Kenapa? Pikirannya seharusnya tidak memikirkan itu.
Maka ulama kita menyimpulkan walasna mukallafina bihaza. Kita tidak ditaklif, dibebani untuk memahami ayat ini karena ini termasuk ayat yang mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Saya mau tanya, langit kedua di mana? Bumi bulat atau datar? Benar bulat. Nggak tahu juga kan? Kemana-mana kita pergi datar kok. Tapi di foto sama NASA bulat. Nah, bingung kita. Bumi aja nggak tahu bulat sama datar. Langit kedua aja nggak tahu, apalagi yang ketiga. Apalagi langit keempat, terus langit ketujuh. Apalagi aras. Aras itu Allah sebut Rabbul Arsyil Azim, aras yang besar meliputi semua langit dan bumi. Memikirkan dunia sekitar pun kita pusing, apalagi memikirkan tempat yang Allah sebut azim, besar. Besar menurut saya paling sebesar apa sih? Kalau besar menurut anak kecil ya paling segitu doang. Besar menurut Allah kita tidak bisa bayangkan. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menjawab, apa makna istawa? Ala ma aradahu Allah wa rasuluhu. Yang tahu maknanya hanyalah sesuai dengan yang Allah maksud dan Rasul maksud. Yang Allah maksud mengenai istawa siapa yang tahu? Gak tahu. Kita nggak tahu. Kita cuma Masya Allah, sekali lagi beliau ini asal comot. Beliau mengatakan, asbun ya, bukan ascom, asbun, asal bunyi. Beliau mengatakan, maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menjawab istiwa adalah alama aradahu Allah wa rasuluh, sesuai apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Jadi yang tahu maknanya hanya Allah. Kata dia, siapa yang tahu maknanya? Tidak ada, kecuali hanya Allah. Itu kata dia disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik. Masya Allah. Ini tidak tahu referensinya dari mana beliau ini. Apa dari wangsit? Atau dari mana? Mari kita buktikan ya, pernyataan beliau. Apakah benar Al-Imam Asy-Syafi'i berkata begitu? Imam Malik. Kalau tidak benar, ini pendustaan, kedustaan ilmiah, ya, kedustaan ilmu ini berat. Kalau seorang doktor bicara ya begini, bisa dicopot gelar doktornya. Baik, apa benar? Ya, para imam madhab itu mereka menyerahkan maknanya kepada Allah dan tidak tahu maknanya. Iya. Dalam Fiqhul Akbar, Imam Abu Hanifah mengatakan, perhatikan, man ankara anna Allah Ta'ala fis sama'i faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah di atas langit, maka dia sungguh telah kafir. Kemudian dilanjutkan dari Abu Mut'i Al-Hakam bin Abdullah Al-Bakhli, Al-Balkhi, pemilik kitab Fiqhul Akbar. Beliau berkata, Sa'altu Aba Hanifah amman yaqulu la a'rif rabbi fis sama'i aw fil ardi. Faqala qad kafara li anna Allah Ta'ala yaqulu ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa 'arshuhu fawqa samawati. Faqultu innahu yaqulu aqulu 'ala al-'arsy istawa walakin qala la yadri al-'arsyu fis sama'i aw fil ardi. Qala idza ankara annahu fis sama'i faqad kafaruha. Sahibul Faruq bi isnadin an Abi Bakr bin Nasir bin Yahya anil Hakam. Aku bertanya kepada Abu Hanifah mengenai perkataan seorang yang menyatakan, aku tidak mengetahui di manakah Rabbku, di langit ataukah di bumi. Imam Abu Hanifah lantas mengatakan orang tersebut telah kafir
karena Allah Ta'ala sendiri berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menetap tinggi di atas arasnya, dan arasnya berada di atas langit. Orang tersebut mengatakan lagi, aku berkata bahwa Allah memang menetap di atas ars, akan tetapi orang ini tidak mengetahui di manakah aras, di langitkah atau di bumi. Abu Hanifah lantas mengatakan, jika orang tersebut mengingkari Allah di atas langit, maka dia telah kafir. Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Ya. Imam Malik diriwayatkan dari Yahya bin Yahya At-Taimi, Za'far bin Abdullah dan sekelompok ulama lainnya, mereka berkata, Ja'a rajulun ila Malik faqala ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa qala fama ra'aitu Malikan wajada min syai'in kamawjudatihi min maqalatihi wa 'alahu ar-rahda ya'ni al-'arq wa atraqa al-qaum fasara an Malik wa qala al-kayfu ghairu wa qala al-kayfu ghairu ma'qul wal istiwa'u minhu ghairu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa inni akhafu an takuna dhalan wa amara bihi fa akhrajah. Suatu saat ada yang mendatangi Imam Malik. Perhatikan. Ia berkata, wahai Abu Abdullah, Imam Malik, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menetap tinggi di atas ars. Lalu bagaimana Allah beristiwa? Dikatakan aku tidak pernah melihat Imam Malik ketika ditanya, ya, beliau marah sebagaimana yang ditemui pada orang tersebut. Urat beliau pun naik, ya, dan orang tersebut pun terdiam. Kecemasan beliau mulai pudar, lalu beliau berkata, hakikat dari istiwa tidak mungkin digambarkan, namun istiwanya Allah maknanya diketahui. Beriman terhadap sifat istiwanya adalah wajib. Adapun bertanya bagaimana hakikat istiwanya adalah bid'ah. Ini perkataan dari Al-Imam Malik. Ya, Al-Imam Malik ini terdapat dalam kitab, silahkan dicek ya. Terdapat dalam kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar halaman 378. Itu perkataan Imam Malik. Sekarang perkataan Imam Syafi'i, ya, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy, ya. Dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Imam Syafi'i, beliau berkata, al-qaulu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashabul hadits alladzina ra'aitahum fa akhadat anhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa dzakara syai'an thumma qala wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi sama'ihi yaqrabu min khalqihi kaifa syaa wa anna Allah ta'ala yanzilu ila as-sama'id dunya kaifa syaa wa dzakara sairul i'tiqad. Perkataan dalam as-sunnah, kata Imam Syafi'i, yang aku dan pengikutku serta pakar hadis yang meyakininya, juga hal yang diyakini oleh Sufyan, Malik dan selainnya, kami mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kami pun mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah berada di atas arasy-Nya, yang berada di atas langitnya. Namun walaupun begitu, Allah pun dekat dengan makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki.
Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa keyakinan atau etikad lainnya. Jelas ya, ini ya referensinya jelas, bukan asal bunyi yang tanpa dasar ya. Referensinya ini ada, silakan lihat di Isbatu Sifatul Ulu ya, kitab Isbatu Sifatul Ulu ya, halaman 123 124. Jadi jelas ya apa yang disampaikan oleh Ar-Razi Hasim itu suatu kedustaan. Ini pembohongan ilmiah. Baik, mari kita lanjutkan ya pernyataan beliau. Kita lanjut. Di mana roh, Bapak? Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat ruh. Ruh itu di mana? Hubungannya bagaimana dengan badan? Karena ada orang dipotong tangannya hidup, masih hidup. Dicangkok jantungnya masih hidup. Cangkok otaknya masih hidup. Terus roh itu di mana? Kita aja sampai hari ini tidak tahu roh di mana. Profesor kedokteran sampai hari ini nggak tahu roh di mana. Bahkan mereka nggak percaya ada roh. Ya. Roh aja nggak tahu di mana, apalagi pencipta roh. Jadi pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Kita lihat, ini hadis kan kita sudah bahas di tempat lain lebih dari 3 kali, Pak. Kita pertegas di sini. Hadis aina Allah, di mana Allah? Hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Dia budak perempuan yang gak becus ngurus. Masya Allah, subhanallah. Sekali lagi beliau menunjukkan apa ya, keasal bicaraannya ya, tanpa dasar yang jelas ya. Beliau mengatakan bahwasannya ya, pemahaman tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit itu berdasarkan hadis seorang budak perempuan ya. Dikatakan dalam hadis adalah jariyah, seorang budak perempuan dibawa oleh Muawiyah, didatangkan kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" di mana Allah? Kemudian budak tersebut menjawab, "Allahu fis sama." Allah di atas langit. Kemudian Rasulullah SAW tanya lagi, wa man ana, siapa aku? Maka budak tadi menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab berkata, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena sesungguhnya dia seorang mukmin sejati. Ar-Razi Hasim lagi-lagi ya, dengan logika berpikir yang saya kehabisan kata-kata untuk menganalogikan pemikiran beliau. Beliau katakan bahwa budak ini ya adalah orang yang IQ-nya rendah. IQ-nya rendah. Dari mana beliau tahu kalau budak perempuan ini IQ-nya rendah? Beliau punya tester IQ dan pernah ngetes otaknya si Jariyah ini sehingga tahu gitu otaknya IQ-nya rendah gitu. Allah Karim. Dari mana? Apa dasarnya? Kedokteran, psikologi, atau hanya sekedar berduga-duga untuk berkilah ya? Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jariyah ini, seorang budak ini ya, dibawa oleh Muawiyah. Antum tahu siapa Muawiyah? Muawiyah ini sahabat besar, sahabat jalil ya, yang kemudian beliau menjadi gubernur Syam. Masya Allah, bukan orang sembarangan. Dibawa oleh Muawiyah, ini hadis ada dalam riwayat Abu Dawud, ada dalam riwayat Muslim dan lain-lain. Hadis ini sahih. Dibawa kepada Rasul, datangkan kepada Rasul ya, diminta ya pendapatnya kepada Rasul, apakah si budak Jariyah ini dia mukmin atau bukan?
Ya. Ditanyakan kepada Rasul, Rasul suruh menanyakan kepada budak ini. Ya, kemudian ditanya aina Allah, kemudian jawab dan seterusnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita analogikan, kalau tadi dibilang IQ-nya rendah, kita analogikan. Anggaplah siapa ini? Muawiyah ini adalah orang yang level 2 dalam keilmuan agamanya. Level 2. Ya, level 2. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah level 1 dalam keilmuan agamanya. Misalkan wawasan keilmuan agamanya Rasulullah level 1, Muawiyah level 2. Di bawah ini si budak ini oleh Muawiyah yang punya kapasitas keilmuan yang mumpuni, yang luar biasa, masalah sahabat jalil. Ya, dia sendiri gak berani menguji budak ini. Kita lanjutkan, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, jadi baterai HP-nya habis, jadi kita cas dulu. Ustadz Razi Hashim menganggap jariyah atau sahabiah tadi sebagai orang yang IQ-nya rendah gara-gara dia seorang budak. Ya, nanti kalau Bilal ibn Rabah misalkan mengatakan sesuatu tentang masalah agama ini, jangan dianggap. Kenapa? Karena dia seorang budak. Ini menurut pemahaman beliau. Karena beliau menganggap sahabiah ini IQ-nya rendah karena dia seorang budak. Oke, karena beliau ini main akal-akalan, maka mari kita juga akan akal-akalan. Kita akan akal-akalan. Jariyah ini dibawa oleh Muawiyah, sahabat jalil, kepada Rasulullah untuk diuji keimanannya, untuk diuji keislamannya. Katakanlah Muawiyah ini level 2 pemahaman agamanya, sementara Rasulullah ini pemahaman agamanya level 1. Kita bayangkan kalau Muawiyah yang level 2 membawa seorang untuk diuji keimanannya, ya, kepada orang yang levelnya 1 yaitu Rasulullah, dan diuji di hadapan Rasulullah dan langsung di hadapan Muawiyah, kira-kira kualitas kecerdasan Jariyah ini bagaimana? Dia orang cerdas atau orang bodoh? Oke, kita analogikan. Contoh misalkan mahasiswa. Ada mahasiswa dibawa sama dosennya yang S2 untuk diuji ke dosen yang lebih tinggi, ya, yang S3, yang sudah doktor. Kemudian dua-duanya ini berada di hadapan mahasiswa itu, lalu kemudian si doktor tadi menguji. Semakin tinggi level seorang penguji, kira-kira ujiannya makin berat atau makin ringan? Makin berat. Pertanyaan makin sulit atau makin gampang? Makin sulit. Itu artinya mahasiswa ini bodoh atau pinter? Ya, bisa dijawab sendiri, ya. Oke lah, misalkan katakanlah yang waras ngalah lah. Razi Hashim bener, Jariyah ini bodoh misalkan, IQ-nya rendah. Pertanyaannya adalah, apakah syariat atau apakah akidah Islam itu berlaku berbeda antara orang alim dengan orang bodoh? Berbeda atau sama? Contoh misalkan kalau orang bodoh, cukuplah rukun iman itu nggak usah 6, 4 saja, karena dia masih bodoh, masih awam. Tapi kalau orang pinter, orang alim, rukun imannya jangan 6 lah, ya, tanggung, terlalu enteng, rukun imannya 8 lah. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Atau rukun Islamnya untuk orang bodoh 3 aja, untuk orang yang alim rukun Islamnya 10, bisa nggak? Tidak bisa. Akidah syariat agama Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada seluruh umat manusia, umat Islam, sama teorinya, sama konsepnya, baik orang itu orang awam maupun orang berilmu, sama.
tidak lantaran berbeda karena kapasitas keilmuan seseorang. Iya. Baik. Itu bantahan untuk beliau. Kemudian dengan hadis yang kedua. Kita lanjutkan ya. Dengarkan apa yang beliau. Sebanyak itu hadis kok sibuknya mah hadis aina Allah. Di mana Allah? Nggak ada kerjaan. Ya. Nggak ada kerjaan. Bolehkah menanyakan aina Allah? Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, sebagian mereka membolehkannya. Namun dalam ilmu akidah. Oke, perhatikan kata-katanya. Perhatikan kata-katanya. Setelah dibandingkan antara ayat dengan hadis, ya. Ayatnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jika sesuatu kita dengarkan. Allah bertempat, maka Allah tidak bertempat. Baik. Kembali lagi ya, kembali lagi. Beliau ini Masya Allah ya, berapa kali ya beliau terjebak dalam satu kesalahan yang fatal, termasuk diantaranya ini ya. Saya nggak tahu nih beliau nih kapasitas keilmuannya seperti apa. Dia membandingkan antara hadis yang sahih dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa nggak menurut antum membandingkan antara hadis sahih dengan ayat, lalu kemudian yang diambil adalah ayat? Bisa nggak? Ini bertentangan dengan kaidah dasar yang sangat dasar sekali. Kalau ada keterangan dalam Al-Quran dan ada keterangan dalam hadis yang sahih, mana yang diambil? Al-Quran atau hadis? Hadis. Kenapa hadis? Ya, kalau ada Al-Quran ada hadis, ya, menjelaskan tentang satu permasalahan yang sama, mana yang diambil? Hadis. Kenapa hadis? Karena hadis fungsinya adalah sebagai penafsir daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya mujmal, sifatnya global, sementara hadis itu tafsil, terperinci, merupakan tafsir atau perincian daripada Al-Quran. Maka yang diambil adalah hadis. Ya, contoh dalam masalah wudu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum," maka basuhlah wajahmu, "wa aydiyakum ilal marafiq," dan tanganmu sampai siku, "wamsahu biru'usikum," dan basuhlah kepalamu, "wa arjulikum," dan kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tata cara wudhu ada berapa? 4. Pertama basuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian ketiga kepala, dan keempat kaki. Tapi di dalam hadis Rasulullah menyebutkan tentang sifat wudhu itu banyak, dari mulai membasuh telapak tangan, menghirup air ke mulut dan hidung, membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Banyak, lebih daripada 4. Kira-kira mana yang diambil? Al-Quran atau Al-Hadis? Hadis. Ya. Kalau kita ambil ayat Al-Quran, ya kita wudhu cuman basuh muka, tangan, kepala, kaki, selesai. Ya, gak bisa begitu. Ya. Karena fungsi daripada hadis dan fungsi daripada Rasulullah SAW itu sendiri adalah sebagai penafsir daripada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa anzalna," ya, "wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim," kata Allah. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka. Jadi jelas, ya, jelas. Kalau ada Quran, ada hadis, ya. Kalau hadisnya ini sahih, maka yang diambil adalah hadis.
kecuali hadisnya dhaif. Kalau dhaif lain perkara. Kemudian juga tidak bisa dibanding-bandingkan adara ya antara hadis yang menjelaskan tentang di mana Allah ketika seorang budak wanita bertanya kepada Rasulullah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dibandingkan, justru ini saling menguatkan. Saling menguatkan, tidak membantah hadis tersebut. Coba perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kaidah yang harus dipahami. Seolah-olah Allah ingin berkata bahwasannya Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk mendengar, manusia melihat, Allah mendengar, Allah melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu pengertian dari laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Demikian juga halnya, ya, Allah mengetahui, manusia mengetahui, tapi pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia itu berbeda. Pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan manusia. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy, ayat ini justru menguatkan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Makhluk di atas, Allah di atas, tapi di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk. Kalau makhluk di atas sambil berdiri, sambil berbaring, Allah tidak seperti makhluknya. Jangan dibayangkan dan jangan ditanyakan hakikat di atasnya Allah seperti apa. Cukup kita meyakini Allah di atas arsy, Allah di atas langit, sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai. Ya, jadi justru ayat ini justru menguatkan. Tidak bisa dibantah hadis tadi tentang hadis jariyah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Iya. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil, ya, dan mudah-mudahan ini menjadi modal dasar bagi kaum muslimin untuk berpikir kritis. Kalau ada orang-orang yang sok tahu, ya, kalau ada orang-orang yang sok pinter berbicara dalam masalah agama ini, coba cek referensinya benar atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.